pagi, selamat siang maupun malam. Perkenalkan, nama saya Ida Bagusnya Askarana, NPM 2101857, Masyarakat Digital kelas C. Pada hari ini saya akan menjelaskan bahwa ujian akhir semester Masyarakat Digital terbagi menjadi 5 soal, yaitu pertama bagaimana konteks arsitektur pada saat ini, yang kedua itu bagaimana pengaruh perkembangan transformasi digital, yang ketiga itu bagaimana peran dan kompetisi yang dimiliki arsitektur pada arsitek, yang keempat itu berangkat dari analisis SWOT yang pernah dilakukan, bagaimana langkah pengembangan diri pada arsitek masa depan, dan yang terakhir itu dampak positif dan negatif perkembangan teknologi pada peran arsitek di era digital. Jadi, soal pertama itu bagaimana konteks praktek arsitektur saat ini. Praktek arsitektur. Konteks praktek arsitektur pada masa ini, di mana arsitek sudah dapat berkembang jauh lebih luas lagi karena adanya digitalisasi dan masyarakat digital yang tersebar luas. Hal ini membuat arsitek akan memiliki saingan lebih banyak dari sebelumnya, dan saingan tersebut ada di seluruh dunia. Hal ini akan jadi mengefek ke desain-desain yang dihasilkan pada arsitek. Pada masa ini, arsitek juga harus bisa menggunakan teknologi, karena tanpa adanya teknologi, arsitek akan tertinggal di masa lampau dan tidak dapat berkembang. Lanjut ke soal yang kedua, itu pengaruh perkembangan transformasi digital pada masa ini, sekarang, dan masa dulu. Pada masa dulu, arsitek mengerjakan semua dengan manual, di mana tanpa laptop canggih, tanpa adanya software SketchUp, tanpa AutoCAD dan rendering. Semua dihasilkan dari kertas dan pensil. Pada masa sekarang ini, arsitek sudah dapat dikatakan canggih karena kemajuan teknologi sudah sangat jauh dan berbeda dari yang dapat dilihat dari software dan rendering yang hanya menggunakan laptop dan internet. Adanya 3D printing juga akan sangat membantu. Dan arsitek masa depan. Di masa depan, arsitek juga sudah dapat membuat rumah yang lebih detail menggunakan 3D printing. Adanya juga perusahaan yang sudah mengembangkan AI yang berancang rumah tersebut dengan menggunakan ketikan kata-kata dan muncullah desain dari rumah tersebut. Lanjut ke soal yang ketiga, bagaimana peran dan kompetensi yang dimiliki oleh arsitek profesional dengan masyarakat digital? Peran dan kompetensi yang harus dimiliki arsitek di masa digital yaitu dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dapat melakukan hubungan sosial dengan baik. Dengan adanya media sosial, para arsitek digital dapat membuat portofolio dan desain mereka yang dapat dilihat oleh banyak orang. Maka dari itu, sangat penting para arsitek untuk memahami teknologi dalam masyarakat digital, karena sudah 90% orang di dunia ini menggunakan teknologi dalam kehidupan masyarakat digital. Kompetensi yang didapat dari arsitektur membuat nama arsitek akan tersebar luas dan lebih banyak orang mengetahui nama arsitek tersebut. Namun hal ini dapat terjadi bila arsitek tahu cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Lanjut yang keempat, berangkat dari suara diri yang pernah dilakukan, bagaimana langkah pengembangan diri sebagai arsitek masa depan, analisis SWOT. Perkembangan arsitek pada masa ini sudah harus bisa memanfaatkan teknologi pada masa ini, karena jika para arsitek gaptek atau tidak dapat menggunakan teknologi dengan baik, peran arsitek tersebut akan tergantikan oleh AI yang dapat mendesain rumah sendiri. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu dampak positif maupun negatif perkembangan teknologi terhadap peran arsitek di era digital. Yang pertama itu dampak positifnya, yaitu ada 3, yaitu pengerjaan arsitek akan jauh lebih efisien waktu karena adanya era digital yang kita tidak perlu lagi membutuhkan banyak kertas karena sudah dapat berbagai aplikasi arsitektur. Yang kedua itu kita dapat lebih banyak mengeksplorasi lebih banyak bentuk yang lebih kreatif dan lebih berbeda. Dan yang ketiga, adanya 3D printing pada peran arsitek juga sangat mempermudah arsitek untuk membuat 3D model fisik dengan mudah. Dan untuk dampak negatif untuk kemajuan digital ada 3 juga, yaitu banyaknya arsitek meninggalkan cara tradisional dalam merancang, yaitu dengan menggunakan pensil dan kertas atau disebut juga dengan sketching. Yang kedua itu adanya arsitek-arsitek yang sudah tua yang tidak dapat memahami kemajuan teknologi dengan baik, yang membuat mereka tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, yaitu ada oknum-oknum curang yang melakukan plagiarisme terhadap desain orang yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Bila oknum tersebut ketahuan, mereka dapat dilaporkan secara hukum. Itu saja yang saya dapat sampaikan.